Semangat pagi di hari Selasa 13 Oktober 2020. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan sabda Tuhan hari ini, Sok Yes, Amo Biarut. Apa itu? Mari kita akan memperhatikan bersama dengan terlebih dahulu membaca dasar perenungan sabda di dalam kitab Amos pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan 15 yang demikian. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Anggota keluarga Allah, sekali lagi, Sok Yes, Amo Biarut. Itu tema perenungan sabda Tuhan hari ini. Istilah itu adalah istilah anak-anak muda beberapa saat lalu dan mungkin juga sampai saat ini. Secara khusus kita akan mendasarkan pada ayat 7 dari bacaan Amos 9 tadi. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir?
Anggota keluarga Allah, ada seorang cowok yang bertingkah sok yes karena merasa mendapatkan perhatian lebih dari seorang cewek yang menjadi idola di kampusnya. Cowok tersebut merasa bahwa dirinya sungguh istimewa sehingga bisa mendapatkan perhatian dari cewek idaman tersebut. Sehingga ia pun merasa sombong, angkuh, dan bersikap sok yes. Sampai pada suatu waktu, cowok tersebut mengetahui bahwa perlakuan yang diberikan oleh sang cewek idaman kepada dirinya tidak lebih dari perhatian yang diberikan oleh si cewek tersebut terhadap beberapa cowok yang lain. Kebetulan cewek tersebut memiliki kepedulian dan perhatian yang baik terhadap siapapun yang berelasi dengan dirinya. Akhirnya cowok tersebut merasa hatinya amuk biarut. Apa itu amuk biarut? Acur remuk ambiar mawut. Sebagaimana istilah yang sering dipakai oleh beberapa anak muda beberapa waktu yang lalu dan mungkin sampai sekarang. Seperti itu juga kiranya sikap bangsa Israel yang bertingkah sok yes karena merasa sebagai umat pilihan yang dicintai dan dikasihi oleh Allah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Cerita mengenai peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang diceritakan turun-temurun sering dijadikan dasar bagi bangsa Israel untuk bertingkah sok yes. Aku ini pilihan, aku ini terbaik, makanya aku dipilih. Namun sungguh terkejutnya bangsa itu ketika Tuhan melalui Amos mengatakan bahwa peristiwa keluarnya Israel dari Mesir tak ubahnya dengan peristiwa keluarnya bangsa Filistin dari Kaftor dan keluarnya orang Aram dari Kir. Sikap bangsa Israel yang sok yes ini justru membuat mereka tidak hati-hati, tidak waspada, hingga akhirnya jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran melawan Allah. Bukan lagi Tuhan Allah yang menjadi pusat kebaikan, tetapi merasa diri sendiri yang baik. Sebagai anggota keluarga Allah, mari kita melihat diri masing-masing. Mungkin kita juga pernah jatuh seperti bangsa Israel, merasa diri sok yes karena dicintai Tuhan melalui pengorbanan Kristus, lalu tidak hati-hati, tidak waspada, bahkan semau gue, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa lagi. Mari, daripada kita amuk biarut, acur remuk ambiar mawut, lebih baik kita berhati-hati dan kita tetap bersikap berwatak rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan siapapun. Karena itu yang menjauhkan kita dari sikap diri sok yes dan yang menjauhkan kita dari keadaan amuk biarut, acur remuk ambiar mawut. Tuhan memberkati bagi semua. Amin. Anggota keluarga Allah, kehidupan ini hanya anugerah Tuhan. Semua hanya karya ajaib yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selayaknya kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan mari kita mempersaksikan bahwa kita memang merasakan kasih karunia dan karya-karya ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 64 akan kita lantunkan menjadi nyanyian tanggapan kita dalam irama keroncong.
Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan agar selalu rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kehidupan ini semua terjadi karena kasih anugerah-Mu, karya ajaib yang selalu Engkau sediakan bagi kami. Tidak selayaknya kami menjadi tinggi hati, sombong, dan merasa diri mampu dalam segala hal. Namun kami tetap merasa membutuhkan Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap aktivitas kami hari ini, dalam kegiatan pekerjaan apapun kami haturkan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau berkuasa, Engkau menolong kami, Engkau yang menuntun mengarahkan hidup kami, dan Engkau yang menjadi jalan berkat bagi kehidupan setiap kami, anggota keluarga Allah. Aktivitas apapun Tuhan berkuasa atas kami. Bahkan kami yang sudah purna dari kedinasan, di antara kami yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit pun tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan merasa ada karya ajaib yang Tuhan berikan. Layakkan dan mampukan kami juga untuk mengajarkan dan memberikan teladan bagi anak-anak kami yang masih bersekolah untuk selalu rendah hati merasakan kasih mujizat dan karya ajaib yang Engkau berikan kepada hidup kami setiap hari, setiap saat. Kami menyerahkan muda-mudi yang belajar bekerja untuk menemukan kehidupan dan kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan nyata. Kami menyerahkan muda-mudi yang berusaha untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan bagi kehidupan mereka karena Engkau memberikannya menjadi bagian karya ajaib yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, kehidupan seutuhnya, kebijaksanaan-Mu tetap Engkau tambahkan bagi mereka, sehingga aktivitas pelayanan mereka bagi masyarakat juga dirasakan untuk kebaikan. Demikian juga wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua yang ada di bumi pertiwi ini. Gereja-gereja Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan di masa pandemi ini, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Kami aturkan juga para medis yang berkarya menjadi garda paling depan di dalam menangani keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Kasih setia-Mu tetap nyata bagi kehidupan mereka dan kebijaksanaan-Mu selalu Engkau tambahkan. Itu doa-doa kami Tuhan. Semua kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan kehidupan dengan kerendahan hati dan selalu merasakan karya mujizat, kasih dan karya ajaib Tuhan yang terjadi dalam hidup kita dengan tetap membawa berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun tercurah dan melingkupi kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Amin.